Verifikasi bahwa sebenarnya nggak kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitulah guys. Oh halo, izin stage videonya ya. Dan di sini saya juga sudah menonton gitu ya, full klarifikasi yang dilakukan oleh Sirian ini. Dan saya juga bisa menggarisbawahi atau memberikan benang merah gitu kan, dari apa yang terjadi di sini itu sebenarnya lebih ke minder gitu ya. Kalau saya lihat gitu dari Siriannya itu minder, karena si Ricisnya itu berpenghasilan itu lebih banyak gitu kan. Jadi ketika ada cicilan ini itu segala macam gitu, jadi seolah-olah kalau kita ini ya sebagai cowok kita merasakan hal itu gitu kan, jadi kayak apa sih ini kok udah nyicil aja ini gitu kan, sedangkan ini penghasilan gua tuh cuma segini, apakah ini memang tekanan buat gue gitu kan untuk ikut membayarkan itu, karena memang kenyataannya gua tuh nggak bakalan mampu gitu kan. Ini yang namanya nyicil ini terkecuali gitu ya. Kalau bisa kita lihat dari pengalamannya, kalau kita bisa lihat gitu kan dari pengalamannya, ada juga gitu kan artis muda yang baru menikah dulu gitu kan, sampai kasusnya itu laporkan ke polisi karena KDRT gitu. Saya rasa itu juga sebenarnya dari hal-hal yang seperti itu karena minder pendapatan si istri lebih banyak. Cuma kalau saya pikir gitu kan, saya lihat si istrinya itu lebih menurunkan ego, dimana ya udah ini kayak misalkan channel YouTube silahkan diatur oleh dia gitu kan, atau misalkan kalau misalkan ada kontrak gitu kan, biarkan si suaminya tahu gitu kan. Makanya jadi kejadian-kejadian seperti itu tuh ya karena memang lebih ke ego sih sebenarnya, ego dua-duanya. Yang satu mungkin egois karena gua itu pendapatannya lebih banyak, yang satu gua tuh sebagai suami gitu kan, mana mungkin kan istilahnya kalau misalkan penghasilan bini gue tuh lebih banyak, kok gue kayak istilahnya kayak diinjak-injak harga dirinya, jadi gue nggak bisa ini nggak bisa itu karena penghasilan lebih banyak daripada istri gue gitu kan. Karena yang namanya suami gitu kan, apalagi penghasilan istri lebih banyak gitu, itu sebenarnya walaupun penghasilannya itu nggak nyampe miliaran gitu ya, atau ratusan juta gitu kan, kayak dari tahap gaji itu beda antara 5 dan 10 juta aja gitu kan. Si ceweknya 10 juta gitu kan, itu kadang-kadang lebih dominan ceweknya gitu kan. Dan itu kalau misalkan tidak menurunkan ego yang namanya si cewek gitu kan, akan merasa dia itu berkuasa, dan si cowok akan merasa tertekan dengan penghasilannya si cewek ini yang lebih besar. Jadi kayak ini itu kok gue merasa diatur ya, ini itu kok gue merasa kayak dia itu lebih gimana gitu ya. Itu sebenarnya kalau tidak bisa menurunkan ego si yang namanya si ceweknya, dan si cowoknya tidak bisa memahami apa yang jadi karakter si ceweknya, ya itu seperti itu jadinya gitu. Karena menurut saya pribadi gitu ya, kalau misalkan ini udah menikah itu seharusnya memang segala sesuatu itu didiskusikan secara bersama, dan memang apa nih gitu ya poin-poinnya kenapa kita ini harus sampai seperti ini. Ya udah, kalau misalkan ini dari kesalahannya si cowok gitu ya, ya udah dia mau berubah gitu kan. Kalau misalkan kesalahannya dari si cewek, ya udah gue berubah gitu kan sebagai seorang istri. Cuma satu yang tidak pernah boleh ada dalam rumah tangga itu adalah ketika orang tua masing-masing itu ikut campur. Memang itu sebenarnya tidak boleh gitu ya, entah itu si cewek ataupun si cowok gitu kan. Jadi biarkan urusan itu menjadi urusan rumah tangga anak tersebut gitu kan. Yang namanya ibu atau kakak atau saudara siapapun itu hanya memberikan saran, tidak untuk menjudge, tidak untuk menyalahkan satu sama lain, dan tidak untuk mendukung satu dan yang lainnya gitu. Seperti itu yang namanya orang tua pure. Kalau misalkan kita dimintai untuk istilahnya
pendapat boleh berpendapat, tapi jangan berat sebelah. Itu sih kalau menurutku. Dan campur tangan orang tua itu sebenarnya yang kadang-kadang bikin rumah tangga pecah gitu ya. Oke, terima kasih.